Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi perkenalkan, nama saya Nola Humaima Al-Haibah. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan melakukan bincang-bincang seputar kriminologi bersama teman saya Karina Gea. Jadi langsung saja saya persilahkan untuk Karina Gea menyampaikan materinya. Nah, halo teman-teman. Nah, sebelum kita membahas lebih jauh tentang hubungan kriminologi dan kejahatan, perlu kita tahu dulu nih, apa itu kriminologi. Nah, kriminologi itu sendiri itu berasal dari dua kata ya. Yang pertama itu ada krimen dan yang kedua itu ada logos. Dimana krimen itu yang artinya kejahatan dan logos itu artinya ilmu pengetahuan. Jadi ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang kejahatan. Nah, seperti yang kita tahu, istilah kriminologi ini pertama kali digunakan oleh salah satu antropologi Prancis, di mana ia bernama Topinan gitu ya. Nah, sebelumnya kriminologi itu namanya bukan kriminologi, akan tetapi namanya itu antropologi kriminal ya. Nah, salah satu bisa dibilang sarjana terkemuka atau mungkin bisa dibilang juga pakar ahli ya, bisa dibilang juga pakar ahli yang bernama Sutherland, yang merupakan salah satu mungkin bisa dibilang juga sarjana terkemuka ya, yang mengungkapkan pendapatnya tentang definisi. Jadi kan mungkin ada banyak juga beberapa mungkin sarjana atau pakar-pakar ahli yang juga mengemukakan pendapatnya tentang definisi dari sebuah ilmu pengetahuan. Nah, dari pendapat dari Sutherland ini, ia mengatakan bahwa kriminologi itu adalah seperangkat pengetahuan yang mempelajari kejahatan sebagai fenomena sosial, seperti itu. Nah, selain itu ada juga salah satu pakar ahli bernama Noah, ya kan? Dia menyebutkan kriminologi itu merupakan ilmu pengetahuan tentang perbuatan jahat dan perilaku tercela yang menyangkut orang-orang yang terlibat dalam perilaku kejahatan dan perbuatan tercela itu, seperti itu. Nah, sebelum kita lebih jauh, ada juga ruang lingkup kriminologi. Nah, ruang lingkup kriminologi itu mencakup apa aja sih? Nah, pastilah dia tuh membahas tentang tindakan kejahatan itu sendiri, pelaku kejahatan itu sendiri. Nah, kalau menurut Bongar, ruang lingkup kriminologi itu dia bedakan menjadi dua ya. Jadi ada kriminologi terapan dan kriminologi murni gitu. Nah, kalau ruang lingkup kriminologi murni itu ada beberapa ilmu pengetahuan juga yang ada di dalam ruang lingkup kriminologi murni. Yang pertama itu ada antropologi kriminal. Nah, kalau antropologi kriminal itu yaitu merupakan suatu ilmu pengetahuan yang pelajari dan meneliti mengenai manusia itu jahatnya tuh dari tingkah laku kah, atau dari karakter kah, atau dari sifatnya, atau dari ciri tubuhnya seperti apa. Dan juga tuh dia tuh di dalam antropologi kriminal itu meneliti apakah ada hubungan suku bangsa gitu ya, apakah ada hubungan antara suku bangsa dengan kejahatan, seperti itu. Nah, yang selanjutnya nih ada sosiologi kriminal. Nah, di dalam sosiologi kriminal ini ilmu pengetahuan definisinya tuh merupakan ilmu pengetahuan yang meneliti ya gitu, bisa dibilang meneliti juga mengenai kejahatan itu suatu gejala sosial atau gejala masyarakat, untuk mengetahui gimana sih, sampai di mana sih sebab-sebab kejahatan terjadi di dalam masyarakat. Seperti apakah masyarakat itu melahirkan atau melakukan suatu tindakan kejahatan tersebut, seperti itu. Nah, di dalam sosiologi kriminal itu meneliti dan mempelajari seperti itu. Apakah masyarakat itu taat terhadap peraturan perundang-undangan yang telah dibuat oleh pemerintah gitu kan? Apakah norma-norma masyarakat itu tidak berfungsi dalam mencegah perilaku masyarakat dalam melakukan sebuah tindak kejahatan itu. Nah, selanjutnya itu ada psikologi kriminal ya. Di dalam psikologi kriminal ini, di sini nih mempelajari apakah kejiwaannya itu dapat menimbulkan atau dapat melahirkan suatu kejahatan gitu kan, ataukah mungkin karena lingkungannya atau karena sifat masyarakatnya mempengaruhi kejahatan sehingga menimbulkan kejahatan. Kan biasanya kan sekarang nih banyak banget anak muda yang punya mungkin dia mental breakdown atau gimana, itu apakah itu bakal menimbulkan dia nih bisa melakukan tindakan kejahatan nggak gitu. Nah, itu tuh dipelajari dalam psikologi kriminal. Nah, itu jadi mempelajari tentang psikis seseorang, tentang gangguan jiwa dalam seorang. Nah, selanjutnya itu ada psikopatologi dan neuropatologi kriminal ya. Nah, di dalam psikopatologi dan neuropatologi kriminal ini nih mempelajari tentang
kejahatan nih atau penjahat nih melakukan suatu tindakan kejahatan nih, apakah karena dia sakit jiwa atau sakit urat syaraf, apakah sakit jiwa atau sakit urat syarafnya itu membuat dia melakukan tindakan kejahatan tersebut, seperti itu. Di dalam psikopatologi dan neuropatologi kriminal itu meneliti dan mempelajari tentang hal tersebut begitu. Nah, yang selanjutnya ini ada penologi, di mana penologi ini ilmu yang mempelajari dan meneliti kejahatan dari orang-orang atau penjahat-penjahat yang telah dijatuhi hukuman. Jadi seperti contohnya napi ya, napi yang udah pernah di penjara gitu kan. Mungkin apakah dia tuh keluar dari penjara, kan dia udah pernah di penjara gitu kan, mungkin berapa tahun, udah dijatuhi hukuman berapa tahun gitu. Apakah dia keluar dari penjara tuh, apakah ia akan melakukan tindakan kejahatan yang lebih menimbulkan kerugian, ataukah dia akan berubah menjadi orang baik? Nah, di dalam penologi itu mempelajari hal tersebut, seperti itu. Apakah pemidaian dikaitkan dengan latar belakang dan adanya keseimbangan antara pemidaian dengan kejahatan yang dilakukan, seperti itu. Nah, kalau selanjutnya nih tadi kan ada ruang lingkup kriminologi terapan murni kan. Nah, kalau ruang lingkup kriminologi murni kan yang tadi kita bahas. Nah, yang selanjutnya nih ada ruang lingkup kriminologi terapan. Yang pertama itu hygiene kriminal. Nah, tujuan dari hygiene kriminal ini untuk mencegah terjadinya kejahatan. Nah, ini nih dilakukan oleh usaha-usaha pemerintah, yaitu dengan menerapkan sistem undang-undang gitu kan secara konsisten, dan menerapkan sistem jaminan hidup dan kesejahteraan untuk masyarakatnya. Nah, tujuannya itu untuk mencegah timbulnya kejahatan gitu loh di dalam masyarakat itu. Nah, di mana pemerintah memperhatikan hygiene warganya untuk mencegah kejahatan, seperti itu. Yang selanjutnya ini ada politik kriminal. Nah, pencurian dan penjamretan itu kan banyak ya dilakukan para pengangguran, seperti itu ya, yang tidak memiliki pendidikan dan keterampilan bekerja, seperti itu. Nah, maka pemerintah itu melaksanakan program pendidikan keterampilan kepada para pengangguran, seperti itu, sesuai dengan bakat yang dimiliki, dan menyediakan pekerjaan-pekerjaan untuk para pengangguran tersebut, pengemis, pengamen, dan PHK yang banyak terjadi di lingkungan kita. Nah, pada pemerintah itu tuh diwujudin supaya tidak ada banyak pengangguran di luar sana yang mungkin saja bisa menimbulkan kejahatan ya kan. Banyak ya mungkin kasus penjamretan, pencurian itu terjadi karena kepepet, karena nggak punya uang dan harus bayar hutang. Bahkan mungkin ada anak kecil yang harus mencuri karena dia udah nggak bisa makan dan dia bingung harus kayak gimana, atau mungkin orang tuanya sakit kan, dia kepepet jadi harus mencari uang, seperti itu. Nah, apakah program-program pemerintah itu bisa menanggulangi hal-hal tersebut, seperti itu? Nah, itu dibahas dalam politik kriminal ya. Yang selanjutnya itu ada kriminalistik. Nah, kriminalistik ini itu tuh ilmu tentang penyelidikan teknik kejahatan ya, dan penangkapan pelaku kejahatan, seperti itu. Nah, untuk mengungkap kejahatan yaitu dengan cara menerapkan teknik pengusulan dan penyelidikan secara saintifik gitu, dalam mengungkapkan kejahatan dengan menggunakan saintifik kriminalistik, yaitu dengan antara lain dengan melakukan identifikasi laboratorium kriminal, dan dia tuh ngetes alat golongan darah DNA gitu ya, dan alat mengetes kebohongan. Jadi ada loh alat untuk mengetes kebohongan itu dipelajari di kriminalistik. Jadi untuk orang-orang yang melakukan tindakan kejahatan tuh ada alat buat mengetes kebohongan. Jadi kita harus hati-hati. Jadi kalau buat orang-orang yang udah mencuri tapi dia mau bohong bilang nggak mencuri, ada loh alat tes buat kebohongan. Nah, ada juga alat pembantu keracunan, kedokteran, kehakiman. Wah, ini ngeri banget ya, karena tindakan kejahatan ini kan semakin tinggi ya, semakin tinggi juga para ahli untuk meningkatkan cara-cara mereka untuk menyelidiki tindakan kejahatan itu gitu loh. Nah, banyak para ahli tuh meningkatkan cara penelitian mereka tuh sesuai dengan perkembangan teknologi dan seiring berjalannya perkembangan kejahatan yang dilakukan gitu loh. Nah, selanjutnya tuh
Kita lanjut ya, kita lanjut. Tadi udah nih kita bahas tentang ruang lingkup dari kriminologi itu sendiri. Nah, sekarang kita lanjut nih ke objek kriminologi. Nah, kita udah tahu kan kalau kriminologi itu ilmu yang mempelajari tentang kejahatan. Berarti kita tahu dong objek dari kriminologi ini apa? Pastilah yang pertama kejahatan, pasti itu yang paling utama kan. Nah, sebenarnya tuh objek studi kriminologi itu meliputi benar ya kejahatan. Yang pertama tuh ada kejahatan. Nah, yang kedua tuh ada pelaku atau yang bisa kita bilang juga penjahat ya, emang beneran penjahat ya. Yang kedua yang selanjutnya tuh ada reaksi masyarakat terhadap kejahatan atau pelaku penjahat gitu kan. Jadi mungkin korban gitu atau orang-orang yang ada di sekitar TKP gitu kan, mungkin seperti itu. Atau orang-orang yang mungkin memiliki pandangan tentang kejahatan-kejahatan tersebut, seperti itu. Nah, yang pertama kita bahas dulu tentang kejahatan ya teman-teman. Nah, kalau kejahatan ini ada definisi dari yuridis ya, jadi dari hukum gitu, menurut hukum gitu. Nah, kejahatan sebagai perbuatan yang telah ditetapkan oleh negara ini sebagai kejahatan dalam hukum pidananya, yaitu pastilah diancam dengan suatu sanksi hukuman yang pasti bakal berat gitu ya, sesuai dengan tindak kejahatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut gitu kan. Nah, dengan mempelajari dan meneliti perbuatan-perbuatan yang oleh undang-undang dinyatakan sebagai kejahatan tindak pidana, kejahatan itu bisa didefinisikan adalah delik hukum, rechtsdelikten, yaitu perbuatan-perbuatan yang meskipun tidak ditentukan dalam undang-undang ya sebagai peristiwa pidana ya gitu, tetapi dirasakan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan tata hukum ya. Jadi kejahatan itu perbuatan yang tidak tidak mentaati undang-undang gitu ya, dan bertentangan dengan tata hukum gitu, bertentangan dengan peraturan seperti itu. Nah, setiap orang yang melakukan kejahatan akan diberi sanksi pidana yang diatur dalam KUHP yang dinyatakan di dalamnya sebagai kejahatan gitu ya teman-teman. Nah, bahwa kejahatan sebagaimana terhadap dalam perundang-undangan, yakni setiap perbuatan termasuk kelalaian yang dilarang oleh hukum publik ya untuk melindungi masyarakat dan diberi sanksi berupa pidana oleh negara, kawan-kawan. Nah, pelanggaran terhadap norma hukum yang ditafsirkan atau patut ditafsirkan sebagai perbuatan yang merugikan, menjengkelkan, dan tidak boleh dibiarkan. Dan ciri pokok dari kejahatan adalah pelaku yang dilarang oleh negara karena merupakan perbuatan yang merugikan bagi negara, dan terhadap perbuatan itu negara beraksi dengan hukum upaya pamungkas. Jadi melakukan penyelidikan tentang kejahatan-kejahatan yang dilakukan itu tadi gitu. Yang selanjutnya tuh ada kejahatan menurut non hukum ya. Jadi tadi kejahatan menurut hukum atau secara yuridis. Jadi sekarang ada kejahatan menurut non hukum atau kejahatan menurut sosiologis gitu ya teman-teman. Berarti ada beberapa definisi ya tuh. Nah, kalau kejahatan menurut non hukum atau kejahatan menurut sosiologis gitu, itu meliputi segala tingkah laku manusia ya. Kalau tadi mungkin itu tuh di perundang-undangan, jadi sekarang kita kejahatan dalam sosiologis ini meliputi segala tingkah laku manusia walaupun tidak atau bukan ditentukan dalam undang-undang. Nah, seperti itu, benar kan? Nah, karena pada hakikatnya warga masyarakat dapat merasakan dan menafsirkan bahwa perbuatan tersebut menyerang dan merugikan masyarakat. Nah, jadi tindakan kejahatan itu emang benar-benar merugikan, meresahkan, menjengkelkan masyarakat ya teman-teman. Nah, kejahatan itu merupakan suatu perilaku manusia yang diciptakan oleh masyarakat ya, emang diciptakan oleh masyarakat, mungkin karena kepepet atau mungkin karena dia udah nggak tahu lagi harus kerja apa, jadi harus mencuri. Nah, itu emang ditimbulkan oleh masyarakat dengan alasan-alasan yang tertentu lah, seperti itu. Nah, walaupun masyarakat memiliki berbagai macam perilaku yang berbeda-beda ya teman-teman, akan tetapi memiliki pola yang sama gitu. Nah, gejala kejahatan terjadi dalam proses interaksi antara bagian-bagian dalam masyarakat yang mempunyai kewenangan untuk melakukan perumusan tentang kejahatan dengan kelompok-kelompok masyarakat mana yang memang melakukan kejahatan. Oh my god, emang kejahatan tuh serem banget ya teman-teman, kayak
emang udah nggak bisa ditolerir lagi kalau misalnya ada orang yang berbuat kejahatan emang udah merugikan, dia tuh menjengkelkan, dia tuh berpengaruh sama masyarakat lain, dan dia bakal kena sanksi sosial, dia bakal kena sanksi dari negara gitu. Udah, pokoknya jangan jadi orang jahat ya teman-teman. Nah, dimana kejahatan atau tindak pidana ini tidak semata-mata dipengaruhi oleh besar kecilnya kerugian yang ditimbulkannya atau karena bersifat amoral ya, melainkan lebih dipengaruhi oleh kepentingan pribadi atau kelompoknya. Nah, mereka kalau kepentingan pribadi tuh biasanya mungkin karena dia nggak kerja ya, bener ya kata tadi tuh kita bahas tentang pengangguran ya. Kalau pengangguran tuh biasanya dia mungkin udah nggak punya uang, dia bingung harus gimana, akhirnya mencuri kan kayak gitu. Nah, itu kan berarti kepentingan pribadi atau kepentingan kelompoknya. Kalau kelompoknya tuh gimana, mungkin dia merampok gitu ya, rampok bank gitu, di berkelompok gitu, sehingga perbuatan-perbuatan tersebut merugikan kepentingan masyarakat luas, baik kerugian materi maupun kerugian atau bahaya terhadap jiwa dan kesehatan manusia, walaupun tidak diatur dalam undang-undang pidana, teman-teman. Nah, yang selanjutnya nih, di dalam objek kriminologi ini kita bahas lebih lanjut tentang pelaku atau penjahat yang melakukan kejahatan, teman-teman. Nah, penjahat atau pelaku kejahatan ini merupakan para pelaku melanggar hukum pidana dan telah diputus oleh pengadilan atas pelanggarannya, dan dalam hukum pidana dikenal dengan istilah narapidana, gitu kan. Para pelaku kejahatan biasanya dikarenakan bukan karena pembawaan, tapi karena kecenderungan, kelemahan, hawa nafsu, dan karena kehormatan dan keyakinan, seperti itu. Dalam mencari sebab-sebab kejahatan, kriminologi positif dengan asumsi dasar bahwa penjahat berbeda dan dengan bukan penjahat, seperti itu ya. Perbedaan mana ada aspek, jadi ada aspek biologis, psikologis, dan ada aspek juga sosial kultural gitu kan. Oleh karena itu, dalam mencari sebab-sebab kejahatan dilakukan terhadap narapidana atau bekas narapidana dengan cara mencarinya pada psikologi, pada ciri-ciri biologisnya, determinis biologis, dan aspek kultural itu ya, determinis kultural. Keberatan utama terhadap kriminologi positivis bukan saja asumsi dasar tersebut ya tidak pernah terbukti, akan tetapi juga karena kejahatan merupakan konstruksi sosial gitu. Yang selanjutnya nih ada, kita bahas tentang reaksi masyarakat terhadap kejahatan, pelaku dan korban kejahatan. Jadi reaksi masyarakat kan biasanya tindak kejahatan tuh ada yang dicetak di media massa atau di masuk ke berita TV. Nah, itu gimana sih reaksi masyarakat, netizen gitu kan, tentang tindakan kejahatan atau tentang penjahat ini gitu kan. Nah, dalam hal ini mempelajari dan meneliti serta membahas pandangan serta tanggapan masyarakat atau netizen terhadap perbuatan-perbuatan atau gejala yang timbul di masyarakat yang dipandang sebagai merugikan atau membahayakan masyarakat luas gitu. Nah, tetapi undang-undang ini belum ada yang ngatur ya, teman-teman. Berdasarkan studi ini bisa menghasilkan apa yang disebut sebagai kriminalisasi gitu ya. Dekriminalisasi atau depenalisasi gitu ya. Atau dalam pengertian yuridis membatasi kejahatan sebagai perbuatan yang telah ditetapkan oleh negara sebagai kejahatan dalam hukum pidana dan diancam, teman-teman, dan diancam dengan suatu penetapan hukum pidana. Nah, hal itu tuh merupakan dari reaksi negatif masyarakat atas suatu tindakan kejahatan yang diwakili oleh para pembentuk undang-undang seperti itu. Nah, salah satunya ada yang menyebutkan penjara itu diadakan untuk memberikan jaminan keamanan kepada rakyat banyak agar terhindar dari gangguan kejahatan. Jadi, pengadaan lembaga kepenjaraan itu merupakan respon dinamis dari rakyat untuk menjamin keselamatan diri. Nah, dimana supaya menjamin masyarakat tuh aman. Jadi, penjahat udah di penjara, ya udah di penjara. Jadi dia nggak perlu takut lagi buat keluar mungkin melakukan aktivitas seperti biasanya ya, korbannya tuh seperti itu. Dengan begitu penjara itu merupakan tempat penyimpanan penjahat-penjahat ulung, teman-teman, agar rakyat tidak terganggu ada tindakan
preventif agar para penjahat ini tidak merajalela. Jadi dalam penjara tuh mungkin ada tindakan-tindakan preventif. Saya juga kurang tahu ya, karena saya belum belajar juga tentang kehidupan di penjara dan saya belum pernah masuk penjara, teman-teman. Mungkin teman-teman ada yang pernah ya masuk penjara, mungkin tahu kehidupan penjara tuh emang keras ya teman-teman. Jadi ngeri juga kalau udah masuk penjara, jangan sampai ya teman-teman. Nah, yang selanjutnya nih kita bahas nih. Sekarang kita bahas hubungan kriminologi dan kejahatan, teman-teman. Nah, kriminologi atau ilmu kejahatan sebagai disiplin ilmu sosial atau non-normatif disiplin yang mempelajari kejahatan dari segi sosial. Nah, kriminologi ini disebut sebagai ilmu yang mempelajari manusia dalam pertentangannya, ya kan, dengan norma-norma sosial tertentu. Sehingga kriminologi ini juga disebut sebagai sosiologi penjahat, seperti itu. Kriminologi ini berusaha untuk memperoleh pengetahuan dan pengertian mengenai gejala sosial di bidang kejahatan yang terjadi di dalam masyarakat, seperti itu, teman-teman. Atau dengan perkataan lain, mengapa sampai terdakwa itu melakukan kejahatan itu. Jadi faktor-faktor penyebab-penyebab, seperti itu. Kriminologi itu seperti itu. Nah, kriminologi menurut Enrico Ferri, salah satu pakar ahli ya, berusaha untuk memecahkan masalah kriminalitas dengan telaah positif dan fakta sosial, di mana kejahatan itu termasuk setiap perbuatan yang mengancam kolektif dan dari kelompok, dari kelompok yang menimbulkan reaksi dan pembelaan masyarakat berdasarkan pertimbangannya sendiri, itu menurut Enrico Ferri. Nah, kriminologi ini mempelajari kejahatan sebagai fenomena sosial, teman-teman, sehingga sebagai perilaku kejahatan tidak terlepas dalam interaksi sosial. Artinya, kejahatan ini menarik perhatian karena pengaruh perbuatan tersebut yang dirasakan dalam hubungan antar manusia, teman-teman. Nah, andai kata seseorang yang oleh masyarakatnya dinyatakan telah berbuat jahat ya, jadi misalnya saya udah berbuat jahat ya, maka perbuatan seperti itu bila dilakukan terhadap dirinya sendiri, misalnya mengambil barang miliknya untuk dinikmati, perbuatan tersebut dilakukan terhadap hewan-hewan di hutan, itu bebas. Misalnya menganiaya babi, teman-teman. Jadi menganiaya babi hutan yang ditangkapnya, maka perbuatan itu tidak dianggap jahat. Menganiaya babi itu tidak dianggap jahat karena dilakukannya di hutan dan mungkin gak ada yang tahu. Dan mungkin babi juga bukan hewan yang dilindungi. Ya, teman-teman. Nah, babi gitu. Menganiaya babi gitu. Babi dianiaya. Dan perilaku itu tidak menarik perhatian, teman-teman. Nah, sorry. Nah, kita lanjut ya teman-teman, kita lanjut. Nah, kriminologi ini lebih mengutamakan tindakan preventif, oleh karena itu selalu mencari sebab-sebab timbulnya suatu kejahatan baik di bidang ekonomi, sosial, hukum, serta faktor alamiah seseorang ya. Dengan demikian dapat memberikan breakthrough gitu, breakthrough yang tepat serta hasil yang memuaskan. Nah, kriminologi lebih banyak menyangkut masalah teori yang dapat mempengaruhi badan pembentuk undang-undang untuk menciptakan suatu undang-undang yang sesuai dengan rasa keadilan masyarakat, serta mempengaruhi pula hakim di dalam menjatuhkan vonis terhadap tertuduh, terdakwa, pelaku kejahatan ya, teman-teman. Nah, itu yang kita udah bahas tentang hubungan kriminologi dan kejahatan. Emang luas banget ya, teman-teman. Kita tuh kalau bahas kejahatan tuh kita nggak bisa bahas tentang pelaku aja, tapi kita juga bahas tentang reaksi masyarakat. Terus kita bahas juga tentang apa ya, gimana sih pemerintah mengatasi menekankan untuk tindakan-tindakan kejahatan itu supaya mengecil gitu kan, seperti mengurangi pengangguran, seperti itu. Nah, emang kriminologi itu emang ilmu yang sangat luas, teman-teman. Ilmu yang sangat luas, tidak bisa ada batasan gitu ya. Benar-benar emang king without country gitu ya, kriminologi. King without country. Nah, seperti itu ya hubungan tentang kriminologi dengan kejahatan. Mungkin materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya ya, teman-teman. Mungkin akan dibahas lebih lanjut oleh teman saya mungkin ya.
Ya, seperti itu. Terima kasih. Oke, baik teman-teman. Jadi tadi teman saya Karina Gea telah menjelaskan betapa luasnya hubungan kriminologi dengan kejahatan. Nah, pada kali ini saya di sini akan membahas mengenai beberapa mazhab atau aliran yang ada pada kriminologi. Jadi pada kriminologi ini ada 3 aliran, teman-teman. Jadi yang pertama adalah mazhab atau aliran Italia, yang kedua adalah mazhab atau aliran Perancis, dan yang ketiga adalah mazhab atau aliran biososiologi. Nah, yang pertama adalah saya akan membahas mengenai mazhab Italia atau aliran Italia ini. Jadi pada mazhab ini ahli penyelidikan yang terkenal adalah Dr. Cesar Lombroso. Beliau ini merupakan guru dari sebuah universitas di Turin, Italia, dalam pendidikan ilmu kedokteran kehakiman dan psikiatri. Dan Dr. Cesar Lombroso ini juga merupakan dokter jiwa pada salah satu penjara yang ada di Italia. Nah, Dr. Cesar Lombroso ini kurang lebih telah menyelidiki 350 penjahat atau narapidana yang ada di Italia. Dan Dr. Cesar Lombroso ini mengemukakan pendapatnya pada sebuah buku yang berjudul El Homo Delinquente, dan beliau juga mengemukakan pendapat bahwa beliau ini meyakini bahwa memang ada penjahat yang memiliki sifat jahat sejak lahir. Dan dari pendapat Dr. Cesar Lombroso yang meyakini bahwa penjahat memiliki sifat jahat dari lahirnya, ini sangat menyebabkan banyaknya pro dan kontra. Dan Dr. Cesar Lombroso ini meyakini juga bahwa setiap penjahat itu memiliki sifat atau ciri yang menyimpang dari manusia-manusia biasanya. Dan ciri-ciri tersebut dapat dilihat dari ciri fisiknya. Di antara lain adalah kening yang menonjol dan dahi yang agak miring, serta bola mata yang kecil yang berada pada rongga mata yang mungkin sedikit lebih besar. Dan yang ketiga adalah rambut yang keriting, dan yang terakhir adalah memiliki rahang yang mungkin lebih besar dari biasanya. Dan ciri-ciri ini biasanya dikaitkan dengan ciri psikisnya, yaitu biasanya kurangnya rasa bersalah, kurangnya rasa sakit ketika dipukul, dan tidak memiliki rasa manusiawi. Jadi menurut Lombroso itu ciri-ciri yang sudah saya sebutkan tadi sudah pasti ada pada seorang diri penjahat, dan itu bersifat genetik atau keturunan. Jadi Lombroso ini yakin bahwa seseorang penjahat akan memiliki anak yang bersifat jahat pula. Jadi sangat besar kemungkinan seorang penjahat akan memiliki keturunan yang bisa menjadi penjahat pula atau memiliki tipe Lombroso. Dan selanjutnya adalah Lombroso juga mengemukakan pendapat bahwa sifat jahat ini tidak bisa ditolak atau tidak bisa diputus. Jadi sudah pasti bahwa penjahat itu akan memiliki keturunan yang akan menjadi penjahat pula. Nah, karena pendapat Lombroso yang sangat meyakini bahwa penjahat memiliki sifat jahat dari lainnya, Lombroso mendapatkan banyak perhatian dari masyarakat. Tetapi juga Lombroso banyak dicela keras karena diyakini pendapat Lombroso ini mendiskriminasi suatu ras. Dan juga masyarakat meyakini bahwa tidak semua orang yang memenuhi tipe Lombroso ini adalah seorang penjahat. Jadi Lombroso ini kesannya itu seperti menyamaratakan semua orang. Jadi yang menurut dia itu yang punya ciri-ciri seperti rambut keriting, dahi agak miring, dan juga bola mata yang sedemikian rupa itu merupakan penjahat, itu seperti menyamaratakan semua orang. Padahal memang pada kenyataannya tidak semua orang yang memenuhi tipe Lombroso itu memiliki sifat yang jahat. Seperti itu. Dan pada akhirnya lama-kelamaan mazhab Italia atau pendapat dari Lombroso ini dibuktikan bahwa sepenuhnya salah, karena mazhab ini menyelidiki sesuatu hal karena penyelidikannya ditekankan pada faktor perseorangan. Jadi seperti itu. Jadi mazhab Italia ini benar-benar ditolak karena selain mendiskriminasi suatu ras, tetapi juga cara penyelidikannya salah karena dia menekankan pada faktor perseorangan saja, tidak
melihat faktor-faktor lain seperti faktor lingkungan dan lain-lain seperti itu. Nah, yang selanjutnya saya akan membahas mengenai mazhab Perancis atau aliran sosiologi kriminal. Nah, tokoh yang terkenal pada mazhab ini adalah Al-Qassani. Beliau merupakan mahaguru dalam ilmu kedokteran kehakiman. Nah, jadi sebelumnya saya akan menceritakan bagaimana asal-usul dari mazhab Perancis ini. Jadi mazhab Perancis ini ada sebagai reaksi dari mazhab Italia yang sudah saya bahas sebelumnya. Jadi ini bentuk reaksi dari Al-Qassani mengenai mazhab Italia ini. Jadi Al-Qassani ini sangat tidak setuju dengan pendapat Dr. Cesare Lombroso mengenai seorang penjahat itu memiliki sifat jahat dari lahir. Jadi Al-Qassani ini sangat tidak setuju dengan pendapat tersebut. Jadi Al-Qassani ini meyakini bahwa seseorang penjahat itu menjadi jahat karena susunan atau corak atau sifat masyarakat yang hidup di sekitarnya, seperti lingkungan sekolah, lingkungan rumah. Jadi seseorang yang tinggal di pemukiman yang mungkin berjejal-jejalan atau mungkin di lingkungan sekolah yang negatif, teman-temannya yang melakukan hal-hal negatif, dan juga mungkin lingkungan rumahnya yang terus-menerus melakukan hal-hal negatif, itu akan secara tidak langsung mempengaruhi pribadi seseorang. Jadi Al-Qassani ini meyakini bahwa seseorang penjahat itu tidak jahat atau tidak bersalah sebenarnya pada awalnya, cuma mereka menjadi jahat karena mungkin pengaruh lingkungan. Jadi seperti itu. Jadi selanjutnya tak hanya pengaruh lingkungan juga. Jadi seseorang penjahat itu bisa saja jahat karena pengaruh dari latar belakang ekonomi atau latar belakang pendidikan. Jadi dulu pasti kalian sudah tahu kalau misal mungkin faktor-faktor kejahatan di dunia ini diakibatkan kebanyakan itu karena faktor ekonomi. Jadi seperti mencopet, merampok dan lain-lain itu bisa saja dilakukan oleh seseorang yang mungkin latar belakang ekonominya kurang dan juga latar pendidikannya kurang. Karena kurangnya edukasi, akhirnya seseorang bisa melakukan tindakan-tindakan kejahatan atau kriminalitas seperti itu. Nah, kalau di kota-kota biasanya itu seorang anak bisa saja mencontoh adegan-adegan mungkin seperti adegan berantem yang ada di film yang tidak seharusnya ditonton oleh anak di bawah umur. Nah, dari hal sepele tersebut bisa saja menjadikan faktor untuk seseorang anak kelak menjadi seorang yang liar atau menjadi seorang anak yang melakukan kejahatan. Jadi memang sangat penting untuk pemerintah menindak tegas atau orang tua yang ada di luaran sana untuk tegas kepada anak untuk tidak melihat film-film yang mungkin menunjukkan adegan-adegan yang mungkin membahayakan dan bisa saja dicontoh oleh seorang anak. Apalagi kan anak-anak balita atau anak-anak di bawah umur itu otaknya tuh bener-bener cepat banget ngerekam sesuatu. Jadi bener-bener bahaya banget kalau misal seorang anak sudah dibiasakan menonton film-film seperti itu. Jadi emang harus benar-benar protect banget kepada anak supaya tidak melakukan hal-hal yang mungkin negatif ke depannya seperti itu. Jadi pada kali ini dapat ditarik kesimpulan bahwa sangat salah jika dalam penyelidikan itu menitik beratkan penyelidikan faktor perseorangan, tapi juga sangat penting untuk melakukan penyelidikan dengan melibatkan faktor lingkungan dan juga faktor perseorangan. Jadi dua itu sangat berkaitan, tidak bisa dipisah. Jadi kita tidak bisa menyelidiki sesuatu hal dengan cuma faktor perseorangan saja, karena faktor lingkungan juga sangat mempengaruhi. Jadi seperti itu. Nah, yang selanjutnya saya akan membahas mengenai teori-teori yang ada pada mazhab lingkungan atau mazhab Perancis. Jadi yang pertama adalah teori sosiologis. Jadi teori ini mempelajari kejahatan dan pelanggaran hukum yang dihubungkan dengan faktor-faktor sosiologis
dan sosial ekonomi. Jadi teori ini berkembang di Amerika Serikat, Perancis, dan Belanda. Teori ini dapat dibagi menjadi dua, di antara lain adalah yang pertama adalah non-class oriented theories, yaitu teori ekologis. Teori ini mempersoalkan hubungan antara kejahatan dengan faktor-faktor kepadatan penduduk, mobilitas penduduk atau horizontal mobility, dan selanjutnya adalah perbedaan desa dengan kota, daerah delikuen dengan perumahan. Dan yang kedua adalah teori konflik kebudayaan. Teori ini mempersoalkan hubungan antara kejahatan dengan konflik antara berbagai sistem nilai dalam suatu daerah. Dan yang selanjutnya adalah faktor ekonomi. Faktor ini mencoba mencari hubungan antara kejahatan dengan kemiskinan dan penderitaan rakyat. Nah, dan yang selanjutnya adalah class oriented theory yang teorinya ada beberapa, yaitu yang pertama teori anomi, yaitu teori ini menggambarkan keadaan suatu masyarakat di mana himpunan-himpunan peraturan yang mengatur hubungan unsur-unsur dalam sistem sosial menjadi kacau balau. Akibatnya ialah bahwa anggota masyarakat mengalami kebingungan sendiri. Nah, yang kedua adalah teori subkultur. Teori ini pada dasarnya membahas dan menjelaskan bentuk kenakalan remaja serta perkembangan berbagai tipe geng. Teori subkultur ini sebenarnya dipengaruhi oleh kondisi intelektual. Dan yang terakhir adalah teori labeling atau teori label. Teori label ini diartikan dari segi pandangan pemberian nama, yaitu bahwa sebab utama kejahatan dapat dijumpai dalam pemberian nama atau pemberian label dalam masyarakat untuk mengidentifikasi anggota-anggota tertentu pada masyarakatnya. Jadi berdasarkan perspektif ini, pelanggaran hukum tidak bisa dibedakan dari mereka yang tidak melanggar hukum, terkecuali bagi adanya pemberian nama atau label terhadap mereka yang ditentukan demikian. Nah, itu dia bincang-bincang kita pada kesempatan kali ini mengenai kriminologi. Jadi semoga harapan kita adalah materi-materi yang sudah kita sampaikan bisa menjadi bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Dan apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.